ketemu lagi dengan terapis autisma. Saya punya urgency darurat, nggak darurat banget sih, mengenai penjelasan apa sih terapis perilaku tersebut gitu ya. Eh, Ketika kita mengatakan diri kita ini adalah terapis perilaku, artinya yang kita ingin ubah adalah perilaku dari si anak gitu. Dan setiap kali kita punya program, itu kan ada perintahnya tuh. Nah, perintah tersebut adalah target perilaku kita. Misalnya, kita bilang ke anak, sama kan? Berarti perilaku yang kita inginkan adalah dia menyamakan. Ketika kita bilang tirukan, maka perilaku yang kita inginkan adalah dia menirukan. Tapi apa yang terjadi kalau anak tersebut tidak mau lihat, kabur, marah, memukul, dan lain sebagainya? Apakah target perilaku kita tetap dengan melihatnya, menyamakannya, menirukannya? Tentu saja tidak, karena kalau kita mengejar target perilaku dari program, maka kita adalah terapis program. Karena kita adalah terapis perilaku, maka yang kita kejar adalah, yang kita perbaikin adalah perilaku anak tersebut menghadapi sebuah situasi. Misalnya, situasi dia merasa tertekan karena pelajarannya sulit. Situasi di mana dia dia merasa stres karena tidak bisa menjawab, bagaimana dia meminta bantuan. Situasi di mana dia enggan melakukannya karena sedang tidak mood, dia harus mau mengerjakannya karena di real world-nya, di kenyataannya semua itu terjadi gitu ya. Kita juga bekerja di bawah tekanan, kita juga bekerja di stres, kita juga nggak mau ngerjain sebenarnya, tapi kita harus tetap mengerjakannya. Nah, kalau misalnya target perilaku kita dari sebuah program tidak tercapai karena adanya muncul perilaku yang tidak diinginkan, maka itu yang menjadi target perilaku kita. Bahkan ya, ada satu program yang memang ditujukan untuk memperbaiki dari perilaku si anak tersebut. Misalnya, dia mengerjakan soalnya terlalu lambat. Jadi kita buat dia bekerja dengan cepat dengan menggunakan timer, atau dia bekerjanya tidak termotivasi, maka kita akan membuat dia bekerja lebih giat lagi dengan reinforcement gitu. Karena kita juga kerja berdasarkan reinforcement, apakah itu karena ketenaran, gaji, kekuasaan, ilmu yang ingin kita miliki gitu. Jadi motivasi tiap orang itu berbeda-beda pada levelnya yang berbeda-beda, pada perkembangan dan kebutuhannya yang berbeda-beda gitu. Jadi kembali lagi, sebagai terapis perilaku, target perilaku kita adalah perintah yang kita ucapkan. Namun ketika perintah yang diucapkan malah menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan, maka target perilaku kita adalah perilaku yang muncul itu. Itu yang mau saya sampaikan. Kenapa saya pikir ini urgent? Karena jangan sampai ketika perintah yang kita berikan menyamakan dan anak tidak mau menyamakan, kita persisten, kita kuat-kuatan di situ sampai si anaknya mau menyamakan. Kan target perilaku menyamakan yang kita ucapkan dengan material tertentu, dengan cara tertentu, kalau tidak jalan, berarti kita harus cari solusi yang lain, dengan cara yang lain. Mungkin materialnya yang diganti, mungkin perintahnya yang diganti, mungkin suasana ruangannya yang diganti, agar target perilakunya tercapai. Begitu. Oke, jadi sebagai terapis perilaku, target perilaku kita adalah perintah yang kita ucapkan dan bagaimana si anak merespon dan sesuai dengan perintah yang kita ucapkan. Begitu ya. Tapi kalaupun ternyata malah muncul yang lain-lain, maka itu yang menjadi target perilaku kita. Oke? Salam semangat. Bye-bye.